Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik rekan-rekan semuanya adalah kabar baik untuk saya juga. Baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Hisya Mudatifah dari Program Pendidikan Bahasa Inggris UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 6. Nah, tujuan saya ada di depan rekan-rekan semuanya adalah untuk memperkenalkan media digital learning. Dalam era digitalisasi ini penting banget nih ya untuk kita sebagai seorang tenaga pendidik tahu bahwasannya dalam mengajar juga memperkenalkan atau menggunakan media digital ini sangat-sangat penting supaya anak-anak dan kita sendiri terbiasa dalam perubahan atau perkembangan zaman ini. Baik, nah salah satu media yang akan saya gunakan adalah Canva. Nah, di sini saya akan mempresentasikan using Canva di Reality Classroom. Bagaimana cara kita menggunakan Canva dalam mengajarkan bahasa Inggris di kelas. Baik. Nah, pertama-tama sebelumnya supaya rekan-rekan tahu, supaya rekan-rekan tahu apa itu Canva, di sini saya sudah menyediakan apa itu Canva. Jadi Canva itu adalah sebuah platform desain grafis berbasis web dan aplikasi yang memudahkan pengguna atau kita untuk membuat berbagai konten visual seperti presentasi, poster, infografis, worksheet, dan materi pembelajaran lainnya secara praktis melalui sistem drag and drop. Jadi kayak kalau misalkan cara sederhananya Canva itu platform yang memudahkan kita untuk membuat suatu media dengan template dan nanti kita tinggal tambahkan elemen lainnya dengan drag and drop. Nah, Canva juga menyediakan beragam template siap pakai, elemen visual, serta fitur kolaborasi yang memungkinkan menggunakan desain dengan cepat tanpa memerlukan keahlian khusus di bidang desain grafis. Dalam konteks English Language Teaching atau ELT, Canva sangat bermanfaat karena dapat membantu guru menciptakan materi pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami sekaligus mendorong kreativitas siswa dalam menghasilkan tugas berbasis visual. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian apa sih pentingnya Canva di ELT itu? Nah, di sini saya sudah menyediakan dalam konteks English Language Teaching, penggunaan Canva menjadi penting karena mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Canva tidak hanya membantu guru dalam menyajikan materi, tetapi juga meningkatkan pengalaman belajar siswa secara keseluruhan, terutama melalui pertama visual learning. Nah, jadi dalam Canva itu kita bisa menggunakan visual learning lebih maksimal gitu ya. Siswa lebih mudah memahami materi lewat gambar, warna, dan desain. Kemudian ada engage learning, tampilan yang menarik, meningkatkan minat dan partisipasi siswa. Nah, karena banyak banget ya elemen-elemennya, terus kita juga bisa menambahkan elemen kita sendiri. Jadi di sini tuh kita bisa membuat pembelajaran itu jadi lebih menarik. Kemudian ada juga digital interaction, melatih siswa menggunakan teknologi secara kreatif dan produktif. Selanjutnya, nah, kenapa harus Canva? Kenapa Canva yang harus kita gunakan untuk mempelajari ELT? Nah, ada 3 poin. Yang pertama, mempermudah membuat materi visual. Guru dapat dengan cepat membuat materi seperti poster, slide, dan worksheet menggunakan template yang sudah tersedia tanpa perlu desain dari nol. Jadi kita tuh nggak usah mikir kayak ini harus bikin dulu awalnya gimana dulu gitu. Jadi karena di Canva itu sudah tersedia template-template yang menarik dan juga bisa kita tentukan sendiri mau seperti apa. Nah, jadi itu kayak kita nggak usah capek-capek gitu. Kemudian yang kedua ada meningkatkan student engagement. Tampilan yang menarik dan interaktif membantu siswa lebih fokus, tertarik dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, karena dalam Canva itu warna-warnanya juga menarik, kita juga bisa menentukan warna yang kita mau sendiri. Nah, makanya siswa itu jadi lebih tertarik gitu dalam mempelajarinya, dan bahkan ketika ingin mengerjakan tugas atau apapun, Canva ini bisa digunakan oleh siswa. Kemudian ada cocok untuk berbagai skill seperti reading, writing, speaking, listening. Nah, mau apapun skill yang akan kita gunakan dalam pembelajaran nanti bisa dengan digital media Canva ini, karena ini bisa buat apa aja gitu. Canva dapat digunakan untuk membuat aktivitas yang mendukung semua keterampilan bahasa seperti reading poster, writing test, speaking prompts, hingga media audio visual untuk listening. Selanjutnya,
ada beberapa fitur kunci di Canva. Nih, misalkan template. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di Canva itu banyak banget template-template yang bisa kita pilih untuk kita jadikan media ajar nanti. Kemudian misalnya ada drag and drop. Nah, jadi seperti yang ada di sini, ini tuh elemen-elemen Canva. Ini teks, ini elemen kayak gambar-gambar tambahan kayak gitu. Jadi ketika kita udah memilih template atau misalkan mau menentukan template sendiri, kita tinggal drag elemen yang kita mau. Bisa juga menggunakan search bar ini supaya kita bisa mencari, kayak misalkan rekan-rekan maunya saya mau gambar pita, tinggal tulis aja di sini pita, atau misalkan pakai bahasa Inggris supaya lebih jauh gitu ya pencariannya, langsung aja tulis di bawah. Kemudian ada elements ya, seperti yang saya sebutkan tadi ada elements. Nah, terus ada collaboration, bisa kerja kelompok. Nah, ini memungkinkan guru dan siswa bekerja sama secara real time dalam satu desain atau proyek yang sama. Nah, untuk bagian collaboration ini nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa contoh untuk penggunaan Canva dalam belajar bahasa Inggris. Nah, rekan boleh lihat sendiri ya seperti apa. Nah, ini lebih detailnya. Yang pertama ada vocabulary poster. Nah, di situ kita tinggal tulis aja di search bar yang ada di template ini. Nah, terus kita cari aja tuh vocabulary poster. Nah, nanti di situ ada poster yang isinya tuh vocabulary. Nah, nanti kita tinggal pilih, misalkan kalau kita maunya ini. Nah, tapi ada vocabulary yang nggak cocok untuk tingkatan pembelajaran yang kita ajar. Yaudah, nanti kita tinggal cari aja elemennya, habis itu kita ganti kata-katanya, itu mudah sekali. Kemudian selanjutnya ada grafik infografik, sama seperti tadi ya cara penggunaannya, cuma kalau yang ini kayaknya lebih kompleks. Kemudian ada juga speaking from cards. Nah, ini tuh sebenarnya ada banyak, cuma satu ini, ada banyak banget. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4. Bahkan satu template ada 4 jenis grammar yang berbeda gitu kan. Nah, ya ini biasanya sih untuk di print ya. Nah, bisa ya untuk nanti jadi media print juga lewat Canva ini. Nah, kemudian ada writing worksheets. Nah, sebenarnya ini tuh lebih ke kayak template-templatenya supaya nanti itu kita bisa ajarkan ke anak-anak, supaya kita tuh nanti bisa tinggal kasih ininya, apa sih namanya, hasilnya ke anak-anak, nanti anak-anak yang menulis gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada interactive presentation. Enggak cuma tidak hanya untuk kita sebagai tenaga pengajar. Nah, anak-anak juga bisa membuat presentasi mereka. Ya, khususnya untuk mahasiswa ya, mahasiswa kan sering sekali diberikan tugas presentasi. Nah, maka ini Canva adalah solusi alternatif untuk memberikan template presentasi yang mudah dan juga tinggal di edit aja, simpel kan ya. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara menggunakan Canva langkah demi langkah. Yang pertama, nah rekan-rekan semuanya bisa login. Seperti kita gampang aja nih untuk loginnya. Yang pertama kita buka website Canva atau aplikasi Canva. Nah, untuk website sendiri kita tinggal cari Canva di bar pencarian di Google. Habis itu nanti akan keluar seperti ini. Untuk memudahkan kita menyimpan template-template yang sudah dibikin, lebih baik kita login dahulu. Kemudian selanjutnya ada aplikasi Canva. Nah, itu berarti kita harus download, kalau nggak di Google Play Store, di Microsoft Shop gitu. Kemudian terus ini bisa diakses melalui browser atau download aplikasinya di HP atau laptop. Kemudian klik tombol login. Nah, ada login, ada sign up. Kalau misalkan rekan-rekan udah pernah masuk ke Canva sebelumnya, tapi kayak misalkan dihapus atau seperti apa gitu, rekan-rekan bisa login, bisa login kembali, jadi sudah terdata gitu ya. Kemudian kalau misalkan rekan-rekan belum sama sekali pernah masuk ke Canva, bisa menggunakan tombol sign up. Nah, kemudian ada pilih metode login, bisa menggunakan email, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan student edu atau apa gitu, belajar.id aja, bisa menggunakan belajar.id kalau emang rekan-rekan punya akun tersebut. Nah, kemudian bisa langsung masukkan aja data akunnya, kayak nama email, habis itu password, nanti
Yang terakhir, yang selanjutnya kita bisa verifikasi akun jika diperlukan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di emailnya itu emang harus segala diverifikasi, nah maka Canva ini juga bakal meminta verifikasi. Kemudian yang terakhir, kita akan berhasil masuk ke dashboard Canva. Selanjutnya, nah dalam bagian ini kita bisa memilih template. Nah untuk memilih template ini sebenarnya mudah saja ya. Jadi masuk saja ke bagian yang template. Setelah kita masuk ke dashboard tadi, kita masuk ke template. Habis itu, nah kita bisa menggunakan kolom pencarian di sini. Tinggal cari aja kayak misalkan rekan-rekan maunya presentation atau misalnya worksheet atau misalnya poster gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan dalam kolom pencarian itu kayak masih terlalu abu-abu gitu ya, bisa juga memilih langsung kategori template-nya. Nah di sini langsung ada kategori template-nya kayak presentation, poster, resume, email, logo, Instagram post, pokoknya semuanya, hampir semuanya ada gitu ya. Nah kemudian bisa menggunakan filter. Filter itu ada di sebelah mana ya, saya lupa. Pokoknya di filter ini tuh jadi kita cuma bakal menemukan template-template yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada ya tinggal kita pilih template sesuai, habis itu sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang selanjutnya adalah how to use Canva. Nah, di sini ada edit teks dan gambar. Di sini ada kita punya template. Kalau misalkan rekan-rekan udah masuk nih ke ukuran yang mau digunakan, di sini ada template. Jadi ketika udah masuk tapi kita masih abu-abu, kita bisa mencari template ini. Kemudian nanti kita modifikasi. Kemudian ada elements. Nah, di sini di elements ini tuh kita bisa tinggal masukkan aja keywords. Nah, kemudian dari keywords ini bakal muncul elemen-elemen yang kita inginkan. Di sini juga elemen itu ada yang grafik, yang mana di situ si elemennya itu berupa ya udah kita elemen mandiri gitu. Kalau misalkan yang foto itu biasanya ada latar belakangnya, dan kalau misalkan kita pasang tuh mungkin sedikit mengganggu gitu. Kemudian ada uploads. Nah ini tuh rekan-rekan kalau misalkan udah punya foto, udah punya elemen atau misalkan ada segala macam yang kayak gitunya di file atau di perangkat rekan-rekan ini, rekan-rekan tinggal tekan uploads, kemudian upload files. Nah nanti files yang ada di perangkat rekan-rekan semuanya tinggal dimasukkan ke template gitu. Kemudian ada teks. Nah kalau misalkan rekan-rekan mau mengedit teksnya kayak mau sesuai gitu, misalkan vocabulary-nya mau ini ya udah tinggal cari aja di sini. Di sini ada heading, heading dan segala macamnya. Nah nanti kalau misalkan rekan-rekan udah tahu kayak jenis-jenis fonts, tinggal cari aja fontsnya. Kemudian di mana tools, di tools itu kita tuh bisa gambar, kemudian hapus gambarnya, masukin stiker, atau bisa nambahin teks juga. Cuma nanti lebih mudah dari yang teks langsung gitu. Kemudian selanjutnya, nah di sini rekan-rekan kalau misalnya udah selesai ngedit, udah selesai segala macamnya, kan bisa tinggal download. Nah pertama-tama pilih format file yang sesuai. Ada di sini. Kayak misalkan kalau misalkan presentasi kan biasanya banyak tuh ya, banyak. Nah saran saya menggunakan PDF standar. Tapi kalau misalnya kayak poster ya segala macam, rekan-rekan bisa menggunakan PNG ya. PNG di sini juga ada beberapa pilihan. Kalau misalkan rekan-rekan mau si PDF itu mau dikompres supaya nggak terlalu besar ininya atau segala macam gitu. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan kualitas, quality size. Sebenarnya quality size itu nggak harus kita perhatikan juga. Cuma kalau misalkan di yang Canva yang Pro, kita tuh bisa mengubah kualitas yang kita mau gitu. Oke, kemudian selanjutnya cek halaman yang benar-benar ada di sini. Pastikan apa yang rekan-rekan mau untuk tampilkan ke anak-anak atau dijadikan media aja, harus rekan-rekan pilih ya di sini, diperhatikan gitu satu persatu di page atau di halaman apa aja gitu. Nah kemudian kita tinggal klik download dan tunggu proses selesai. Biasanya nggak sampai 1 menit lah, kecuali kalau misalkan besar ya filenya. Nah pastikan koneksi internet stabil agar tidak gagal. Karena sering terjadi ya koneksi internet tidak stabil, akhirnya yang ke download cuma file kosong.
Selanjutnya, nah selain download, di sini juga ada share. Tombol share ini seperti yang sebenarnya mau saya jelaskan tadi bisa akan gunakan untuk kolaboratif learning bersama siswa. Misalkan udah nih template-nya udah jadi dan ada beberapa bagian yang kosong atau misalkan emang sengaja dikosongkan supaya diisi oleh mahasiswa atau siswa. Nah, di sini kita pertama klik tombol share yang ada di atas ini, ada di pojok kanan atas. Nah, kemudian atur akses ada di sini. Nah, di akses itu kita bisa modifikasi antara mau bisa dilihat sama kita sendiri atau mau bisa dilihat sama orang-orang yang punya link. Atau misalkan mau publik, biasanya sih kalau misalkan untuk penonton terbatas tuh kita menggunakan yang hanya bisa dengan link. Nah, terus bisa juga dipilih dari sini orang-orang yang bisa melihat tuh antara ngedit atau komen atau hanya melihat saja. Nah, tapi karena untuk collaborative learning kita gunakannya kayak edit ya supaya bisa diedit oleh siswa atau mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya, pastikan link bisa diakses. Sebelum rekan-rekan sampaikan ke siswa atau mahasiswa, kita cek dulu linknya bisa diakses atau enggak gitu. Kemudian yang terakhir, cek ulang sebelum dibagikan. Sebenarnya sama aja kayak yang pastikan link bisa diakses ya. Nah, selanjutnya, nah di sini sebenarnya jarang banget ya di notice sama orang-orang tuh. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan sedikit, ada usable AI tools. Jadi dalam Canva ini ada banyak perangkat AI yang tersimpan di Canva yang bisa kita gunakan secara gratis. Tapi ada juga yang enggak. Nah, yang pertama ada Ask Canva. Biasanya itu ada di kalau misalnya satu halaman atau misalkan kita pilih satu elemen, terus nanti ada logo ini Ask Canva. Nah, nanti muncul bar kayak gini. Nah, nanti kita tinggal tanya aja nih, kita mau Canva nge-generate apa. Nah, habis itu Canva bakal mengubah elemen atau misalkan halaman yang kita punya. Nih ada tiga, ada generate text, make an image, sama give me design advice. Jadi yang pertama ada generate text. Jadi misalkan mau si teks itu mau terlihat seperti apa, kayak misalkan berapi-api kah, atau misalkan seperti tetesan air kah, dan lain sebagainya ya. Dan juga ada make an image, kita bisa minta Canva untuk membuatnya kita gambar atau semacamnya gitu ya, supaya sesuai dengan media ajar yang akan kita sampaikan, sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Di sini juga kita bisa minta saran ya ke Canva, kayak misalkan hai Canva, boleh minta tolong saran dong, ini kayaknya ada yang kurang tapi apa ya gitu misalkan. Kemudian selanjutnya ada AI image editor. Nah, ini yang paling sering dipakai sama orang-orang yang sering menggunakan desain grafis ya. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu perlu sih, tapi kalau misalkan rekan-rekan mau tahu dan mau belajar tentang itu, ini saya akan sedikit jelaskan ya. Jadi yang pertama tuh dalam edit image itu ada magic edit. Jadi kayak misalkan bisa tuh si gambar yang kita pilih itu mau terlihat seperti apa gitu, nggak kayak aslinya gitu. Atau misalkan upscale. Nah, upscale itu sebenarnya bagus ya untuk kita. Jadi dalam upscale itu yang tadinya si gambar itu buram atau justru malah kelihatan pixel-pixelnya, nah dengan upscale ini kelihatan lebih jernih. Nah, ini yang sering dipakai kalau misalnya kita punya foto atau dan segala macamnya, tapi kita nggak mau kelihatan backgroundnya, jadi cukup orangnya aja atau medianya aja gitu, atau objeknya aja. Kita gunakan background remover. Cuma masalahnya kalau untuk background remover ini ada fitur untuk crop, jadi kita harus bayar dulu ya untuk mendapatkan fitur ini. Kemudian ada magic eraser. Nah, kalau misalnya ada gambar-gambar yang mengganggu gitu ya, gambar yang mengganggu, tinggal hapus aja pakai magic eraser. Nah, terus ada magic to video, image to video. Nah, kalau image to video ini gratis ya, nggak perlu pro, jadi kayak dari gambar berubah jadi video. Kemudian ada background generator. Nah, kalau tadi background remover, kalau ini background generator. Jadi kalau misalkan backgroundnya kayak nggak pas nih, mau diperbaiki, bisa tuh pakai background generator. Ada magic expand, jadi kayak memperluas jangkauan dari fotonya. Kemudian di sini juga ada style mesh, kayak misalnya ya tadi itu gambarnya ini kan terlalu coloring gitu, jadi kita ubah jadi kayak pensil gitu ya di sini, dan banyak lagi kesempatan di sana. Kemudian juga filters kayak di galeri kayak biasa, ada filters juga, ada apps. Nah, apps ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, kasih lebih.
Nah, kemudian ada element generator. Di sini kayak yang saya sebutkan tadi ya, di image generator ini kita langsung aja ke ini, ke elements. Nah di elements itu kita bisa ada nih, ada tombol generate. Nah kita tekan aja tombol generate dan kita cari, kita ketik, kita mau bisa minta promptnya kayak yang lainnya, kayak misalkan saya mau pita biru yang bentuknya tuh kayak lope atau kayak gimana gitu. Kita tinggal tulis aja di sini, nanti si Canva ini akan mengenerate, atau si AI Canva ini bakal mengenerate gambar yang kita mau. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir ada apps. Sebenarnya untuk apps ini tuh optional banget ya kalau untuk kita sebagai guru, karena dalam template, beberapa template tertentu itu tuh udah lengkap banget. Kita cuma tinggal ganti kata-katanya, kita ganti gambar-gambarnya supaya lebih sesuai. Tapi kalau misalkan kan akan waktu belajar tentang Canva, di sini ada apps. Nah, di beberapa apps ini kita jadi dapat bantuan dari aplikasi lain yang masih terhubung dengan Canva supaya desain kita terlihat lebih maksimal, terlihat lebih hidup, dan terlihat lebih bervariasi gitu ya. Ini juga bisa dipakai untuk mahasiswa atau siswa yang menekuni yang emang suka desain grafis gitu ya, karena ini sangat bagus gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ada keuntungan dari menggunakan Canva. Yang pertama, user friendly. Nah, jadi si Canva ini kita nggak perlu harus kayak belajar banget soal desain baru bisa pakai Canva, enggak. Pertama, karena emang udah ada template, ya udah kita tinggal gunakan template yang ada, diubah sedikit-sedikit mungkin kalau emang perlu. Nah, kemudian di Canva ini juga ada AI-nya gitu ya. AI kan banyak bisanya. Nah, kita tinggal minta AI aja gitu, kayak AI kita maunya AI ini tuh bikin apa dan kayak gimana gitu. Itu mudah sekali. Nah, kemudian selanjutnya ada banyak template gratis. Dibandingkan template yang pro atau yang berbayar, lebih banyak template yang gratis. Nah, bisa juga kita cari tuh di barnya secara khusus, kita maunya template yang gratis gitu. Free template, itu gampang, langsung dicari itu Canva-nya sendiri. Nah, yang terakhir, visual dari Canva itu sendiri menarik. Kerennya itu, gambar-gambar yang ada di Canva itu tuh menurut saya sendiri, menurut opini saya sendiri, udah menarik dan estetik. Jadi mahasiswa atau siswa yang khususnya datang dari generasi saya akan sangat tertarik apabila kita sebagai pengajar menggunakan Canva sebagai media digital. Kemudian selanjutnya, nah tapi ada beberapa nih tantangan dan juga keterbatasan dalam Canva ini. Apa saja? Nah, yang pertama, kita butuh internet. Gak jarang ya kita menemukan tempat atau misalkan koneksi yang kurang bagus gitu ya, makanya Canva itu terbatas di bagian itu gitu ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa fitur yang harus berbayar itu sih, tapi lebih banyak yang berbayarnya ya, jadi limitation yang bagian itu kita bisa akalin dikit gitu ya. Kemudian yang terakhir, bisa distracting kalau over design. Nah, ini peringatan untuk kita semua sebagai pengajar. Kalau misalkan mau membuatkan media digital dalam Canva ini, usahakan jangan terlalu banyak elemen, jangan terlalu nabrak warnanya, dan kalau bisa kita tuh tahu kata mana atau objek mana yang mau di highlight. Kayak misalkan untuk judul kita buat besar di bold, atau kalau misalkan ada mau kasih efek supaya anak-anakku jadi oh iya ini judulnya, ini harus kita pelajari gitu misalkan. Terus untuk elemen jangan terlalu banyak, kayak misalkan ya seperti saya gunakan ini, saya cuma menggunakan elemen 1, 2, 3, 4, 5, cuma pakai 5 elemen, dan mungkin yang ini ya, dan itu pun satu jenis itu sama. Dan ya dengan seperti itu tetap menarik tapi tidak mengalihkan siswa dari pelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian mungkin saya ngasih bagian ini, tapi kalau misalkan rekan-rekan ada pertanyaan tinggal tanyakan ya. Nah, mungkin langsung saja kita ke konklusi. Nah, di sini sebagai penutup, Canva dapat dipahami sebagai tools kreatif yang sangat bermanfaat dalam konteks English Language Teaching atau ELT dengan berbagai fitur yang mudah digunakan dan visual yang menarik. Canva mampu membantu guru menciptakan materi pembelajaran yang lebih interaktif dan tidak monoton.
Hal ini pada akhirnya mendukung terciptanya proses pembelajaran yang lebih engaging, sehingga siswa menjadi lebih tertarik, aktif, dan mudah memahami materi yang disampaikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Hasya dan Tifa, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.